Oh, Nah oke, di dalam oke. Islam perkara goib ini referensinya harus kalau nggak dari Quran hadis. Nah kalau nggak ada. Ya, ya, ya. Nah maka ketika kita katakan misalnya apakah misalnya Nyi Roro Kidul ada, aku bilang aku nggak tahu, tapi aku nggak percaya ada. Karena kenapa? Karena tidak ada referensinya. Kecuali kalau ada yang pernah moto nih, atau ada konferensi pers nih, aku baru percaya nih. Gitu kan ya. Kalaupun lukisan bukan reference. Oh, bukan referensi. Kan referensi kan harus ada reliable, authority dan segala macam. Atau iya. misalnya otentisitasnya seperti apa. Aku sering bercanda gini, kalau Nyi Roro Kidul ketemu aku harus hati-hati. Kenapa? Karena aku meyakini sebuah yang ada di laut halal dimakan. Oh iya benar. Wah, itu Nyi Roro Kidul. Itu guyonan ya. Artinya kalau kita berbicara tentang perkara goib itu harus ada reference gitu kan. Nah, karena kita meyakini bahwasanya Quran pasti benar. Apapun yang dikatakan di dalam Al-Qur'an berarti benar. Oh iya. Nah, maka hadis juga sama karena Quran menjamin Rasulullah berkata bukan hawa nafsu tapi adalah wahyu, pasti benar berarti. Nah, kalau buruk itu ada dalilnya. Itu kan ya, buruk itu ada dalilnya, malaikat ada dalilnya. Itu semua makhluk gaib tuh. Jin itu juga ada dalilnya. Itu kan ya. Kita fokuskannya pada buruk misalnya. Itu ada hadisnya Rasul katakan gini, aku pernah disampaikan pada buruk. Beliau katakan itu adalah kayak binatang yang antara bagol dan keledai. Bagol tuh apa? Bagol tuh silangan antara keledai sama kuda. Ini ada sayapnya kan ya? Nah, betul. Nah, terus dia bersayap. Lalu kemudian ketika itu beliau naik buruk lalu kemudian mengepakkan sayap lalu sampailah ke Baitul Maqdis kata Rasulullah. Atau di Masjidil Aqsa kan itu kan. Nah, berarti ini ada sebuah fakta. Nah, ada lagi misalnya apalagi tadi selain buruk misalnya burung ababil deh, burung ababil. Burung ababil misalnya. Paling sering. Burung hut-hut, burung ababil dan segala macam. Nah, itu juga sama. Diceritakan burung yang membawa batu dari neraka kan ya. Buat ini gajah ya. Nah, pasti ada pendekatannya banyak. Apakah ini adalah sebuah metafora misalnya atau kan ini sebuah esensi atau memang plek memang seperti itu. Nah, tapi kalau seorang muslim ketika kita melihat itu ya berarti memang plek seperti itu. Ada burung bawa batu. Emang bener plek berarti ya? Plak memang ada burung bawa batu dan seterusnya. Nah, berarti kalau ada referensi di dalam Al-Qur'an kita oke. Tapi kalau tidak ada referensinya berarti kita tidak oke. Atau kita bisa katakan bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Oh, iya Jadi iya kita iya. tidak bisa untuk memastikan ada. Nah, sekarang pertanyaan ada di mana? Jawabannya walau alam bisawab. Kita nggak tahu adanya di mana di barang-barang ini. Karena belum ada keterangan balik lagi reference kan kalau perkara goib. Soalnya kadang-kadang suka viral juga misalnya video ya kan akhirnya ditemukan Penampakan burung ababil gitu. burung ababil di Arab misalnya ya kan. Sekarang suka kayak gitu kan. Kalau menurut Ustaz Felix saat ini nih masih ada apa enggak menurut Ustaz Felix? Harusnya sih tidak ya, karena gini, karena kalau aku lihat setiap perkara-perkara yang di luar kebiasaan atau orang-orang biasa menyebut dengan mukjizat atau miracle gitu kan, itu adalah sesuatu yang terjadi pada zamannya dan memang khusus pada zaman itu. Dan biasa ketika nabinya sudah nggak ada ya, berarti mukjizatnya juga udah hilang. Kecuali yang terakhir Al-Quran, itu mukjizat yang nggak akan hilang. Ketika kita lihat ababil masih ada sekarang, pertanyaannya batunya di mana? Gitu kan? Iya, batu nerakanya ya. Iya kan, nanti kan akan di ini lagi. Tapi kalau misalnya ada kayak burung hut-hut yang seperti disebutkan dalam Al-Quran, orang bilang bentuknya tuh kayak gini, nah itu bisa jadi iya. Karena itu cuma menyampaikan kayak ini kan, bentuknya kayak apa. Gagak itu ada di dalam Al-Quran, gurob gitu kan ya. Anak gagak, nah itu juga masih bisa lihat sampai dengan sekarang. Nah, hewan-hewan yang tidak goib berarti ya. Nah kalau goib berarti nggak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat bukan goib, bukan mitos berarti. Berarti mukjizat pun kedepannya nggak akan ada lagi. Karena tidak ada nabi lagi, berarti mukjizat juga tidak akan nambah lagi. Nggak akan nambah lagi. The last mukjizat itu adalah Al-Quran.